Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Taksi. Cheng Jinwoo, yang meninggalkan reporter itu, naik taksi di jalan terpencil. Seperti yang saya inginkan, saya akhirnya mendapatkan sertifikat kualifikasi kelas S. Meskipun bagus untuk bisa naik level, dan bagus untuk pergi ke penjara bawah tanah, tapi yang paling mendesak sekarang adalah menyembuhkan ibu secepat mungkin. 039. Air suci kehidupan, 039. Saya tidak tahu apakah air dewa kehidupan benar-benar dapat membuat ibu saya sembuh. 039. Tapi meskipun ada kemungkinan 1 dari 1000, 1 dari 10.000, 039. Penting untuk menyerang Castlevania dengan cepat dan mengumpulkan semua bahan untuk membuat roh kehidupan. Untuk alasan ini, saya membutuhkan penyangga yang dapat melindungi diri saya dari kerusakan akibat kebakaran. Seong Jinwoo, yang duduk di kursi belakang, memberitahu tujuan pengemudi. Rumah lelang hunter di negara haji. Sopir taksi melirik Seong Jinwoo di kaca spion dan tersenyum. Sepertinya kamu berencana untuk menjual barang bagus. Kudengar harga barang yang dijual oleh rumah lelang hunter setidaknya ratusan ribu, kan? Cheng Jinwoo tersenyum sedikit, tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Gudong. Sopir itu menelan ludah. Ketika seseorang mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah lelang pemburu untuk melakukan penjualan, itu berarti dia adalah seorang pemburu, dan dia harus selalu berhati-hati saat berhadapan dengan pemburu. Di antara para pemburu, banyak orang kuat memiliki temperamen buruk, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menimbulkan masalah besar. 039, meskipun pemuda itu tidak terlihat seperti orang seperti itu, lebih baik berhati-hati. 039. Pengemudi yang mengamati wajah Cheng Jinwoo menutup mulutnya, dan taksi itu seketika menjadi sunyi. Cheng Jinwoo memeriksa berita di internet dalam perjalanan ke rumah lelang hunter. Berita online, SNS, dan komunitas online semuanya sedang mendiskusikan pemburu kelas S baru dengan lancar. Hingga dini hari, Li Wencheng masih menjadi nomor 1 di peringkat pencarian, tetapi sekarang meskipun dia berada di 10 besar, dia tidak dapat ditemukan. CK 039, saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. 039. Saya mengharapkan sejumlah perhatian, tetapi saya tidak berharap itu menjadi level ini. Juga, negara H hanya memiliki 10 pemburu level S. Jika pemburu mati dan pemburu yang meninggalkan negara H dikecualikan, hanya ada 8 yang tersisa. Jadi bagaimana mungkin tidak menarik perhatian? 039. Tapi kenapa Cha-hei begitu tenang saat menjadi S-Class? 039. Karena Cha-hei, pemburu kelas S ke-9, jarang muncul di media, Cheng Jinwoo mengira dia akan seperti ini juga. Untuk alasan ini, dia mencari kemana-mana, dan menemukan bahwa Cha-hei melamar ke Asosiasi untuk Perlindungan Informasi setelah menjadi pemburu peringkat S. 039. Ternyata setelah melamar ke asosiasi, tidak akan ada media dan guild lain yang datang untuk menghubungi. 039. Jelas ada metode seperti itu, mengapa presiden asosiasi tidak memberitahu dirinya sendiri? Apa? Seong Jinwoo ingat pertanyaan yang dia dengar dalam perjalanan ke ruang inspeksi. Apakah kamu memiliki guild yang ingin kamu tuju? Presiden guild bertanya pada dirinya sendiri. Belum. Apakah ini sebabnya Anda bertanya? Setelah mengajukan perlindungan informasi, guild lain tidak memiliki cara untuk menghubungi mereka. Mungkin karena ini Presiden Guild tidak menyebutkan masalah ini secara terpisah. 039, lupakan saja. 039. Cheng Xiaoyu segera melamar ke Asosiasi untuk Perlindungan Informasi melalui platform, dan melakukan panggilan telepon ke rumah lelang H Country Hunter. Gemerincing. Halo, ini rumah lelang Country H Hunter. Aku ingin menguji item sihir. Dan aku sedang dalam perjalanan ke rumah lelang sekarang, tidak apa-apa? Tentu saja, alat peraga apa yang kamu rencanakan untuk diperiksa? Itu adalah bola kristal yang meningkatkan kerusakan sihir. Ah, item magic yang bisa meningkatkan damage. Tapi karena kamu tahu efek dari item tersebut, kamu pasti sudah mengecek item tersebut dari tempat lain. Ya, tapi tidak ada kredibilitas di sana, jadi aku ingin datang ke rumah lelang hunter untuk memeriksanya lagi. Haha. Kalau begitu kamu benar-benar berada di tempat yang tepat, tidak ada tempat yang lebih baik dalam memeriksa barang selain kami. Pihak lain sepertinya sedang merekam sesuatu. Percakapan terhenti beberapa saat,
Dan kemudian pihak lain melanjutkan pertanyaan. Apa efek peningkatan yang ditunjukkan oleh hasil tes sebelumnya? 100%. Apa? Efek peningkatan 100%. Setelah beberapa saat, suara itu datang lagi. Maaf, penjual, apakah Anda seorang pemburu? Ya. Untuk melakukan evaluasi barang dengan lancar, kami perlu memverifikasi identitas penjual. Bolehkah saya menanyakan nama dan peringkat Anda? Aku tahu itu akan menjadi seperti ini. Cheng Jinwoo mengangkat sudut mulutnya. Apa yang akan dipikirkan rumah lelang hunter jika seorang pemburu erang mengatakan dia ingin menjual barang yang luar biasa ini? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa justru untuk situasi inilah saya melakukan tes kedua. Cheng Jinwoo berkata dengan ringan. Cheng Jinwoo, peringkat S. Babak 96, Rumah Lelang. Seong Jinwoo tiba di rumah lelang hunter. Bangunan di markas rumah lelang itu rendah dan luas, mengingatkan pada museum atau galeri seni daripada bangunan perusahaan biasa. Tempat parkir adalah area yang sangat luas sehingga terlihat dapat menampung ratusan bahkan ribuan kendaraan. Di tengah tempat parkir terdapat bangunan yang megah dan mewah. Dari gedung ini saja, Anda bisa mendapatkan gambaran kasar tentang berapa banyak uang yang dihasilkan rumah lelang hunter melalui transaksi peralatan. Cheng Jinwoo turun dari taksi dan berjalan menuju gedung sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah. Seorang pria berjas formal berlari dari sisi lain. Apakah itu Hunter Seong Jinwoo? Ya. Pria itu menatap wajah Cheng Jinwoo dengan ekspresi terkejut. Tapi dia segera teringat tugasnya, dan menyapanya dengan suara antusias. Saya orang yang menghubungi Anda sebelumnya, Jin Zhengji dari tim identifikasi rumah lelang hunter. Silakan ikuti saya. Cheng Jinwoo sedikit mengangguk. Saat memimpin jalan untuk Cheng Jinwoo, Kim Jong-ki memikirkan banyak hal di kepalanya. 039, pemula peringkat S yang baru saja menghilang di depan reporter sebenarnya berada tepat di belakangku. 039. Ketika saya pertama kali menghubunginya, saya pikir dia bercanda. Pertama-tama, tidak ada alat peraga yang dapat memainkan efek 100%, tetapi penjualnya masih merupakan pemburu yang baru saja menjadi S rang hari ini. 039, hampir memarahi pemburu peringkat S, 039. Ketika asosiasi Hunter memberitahu saya bahwa ini adalah nomor telepon Hunter Cheng Jinwoo, saya masih gemetar ketakutan untuk waktu yang lama. Untungnya, saya tidak melakukan tindakan kasar padanya. Jung Jinwoo Hunter, yang telah memperbarui informasi levelnya, melewati 5 level setelah bangun, melompat dari pemburu level E ke level S, dan disertifikasi sebagai pesulap. Wajahnya masih muncul di TV yang terpasang di gedung. Mungkin Seong Jinwoo sendiri juga bermasalah, jadi dia menarik pinggiran topinya. Meski tidak ada hubungannya dengan dia, Kim Jong-ki tidak bisa menahan perasaan bangga saat melihat berita tentang Cheng Jinwoo. 039. Apakah kamu ingin berfoto dengannya? 039. Gagasan itu dibubarkan begitu muncul. Jika bukan karena tempat kerja, saya akan meminta tanda tangan dan foto grup. Tapi dia tidak bisa bersikap kasar kepada pelanggan yang datang ke sini untuk transaksi penting. Dan sekarang dia hanya bisa bersabar dan menyelesaikan sesuatu terlebih dahulu. 039. Kenapa jalan dari pintu masuk ke sini pendek sekali? 039. Segala macam ide terus terjalin bersama, dan mereka tiba di ruang penilaian dalam sekejap mata. Ini adalah ruang identifikasi, kata Kim Jong-ki dengan menyesal. Di ruangan yang luas, ketua tim dan kepala penilai yang mengabaikan waktu makan siang mereka sedang menunggu dengan penuh semangat. Melihat Cheng Jinwoo, mata pemimpin tim melebar. 039. Benarkah orang yang ada di berita itu? 039. Penilai kepala menelan ludah. Magic Boosternya juga asli? Tidak, saya belum tahu. Kalaupun tidak ada masalah pada orangnya, tidak dapat dikatakan dengan pasti bahwa barang tersebut asli. Penilai kepala meyakinkan dirinya sendiri seolah-olah untuk menenangkannya. Bahkan jika pembuat peralatan paling luar biasa di dunia menggunakan material kelas atas dan mencoba yang terbaik, peningkatannya hanya sedikit di atas 50%. Namun, tidak mudah untuk mengumpulkan bahan-bahannya, dan produksinya membutuhkan banyak tenaga dan waktu, dan hanya ada satu bagian di dunia hampir setiap beberapa tahun. Ada antrean panjang para pemburu sulap di seluruh dunia yang hanya ingin membeli alat peraga semacam ini, tetapi masih ada harga tetapi tidak ada pasar. Yah, bahkan tanpa menyebut dunia. Di negara khas saja, Cui Zongin, pemburu sihir yang dikenal sebagai senjata pamungkas, juga bertanya-tanya, ingin membeli item sihir dengan peningkatan lebih dari 50%. Dan sekarang,
Pemburu yang hanya di peringkat S tetapi belum banyak diketahui mengatakan bahwa dia memegang prop yang dapat meningkat 100%? 039, tidak mungkin, 039. Jika lawannya bukan pemburu top, saya akan menendang pria konyol ini sejak lama. Tapi tidak apa-apa membiarkan pemburu peringkat S ditolak. Meski alat peraga tidak berpengaruh, katanya, dia akan tetap menjadi mitra bisnis penting rumah lelang untuk waktu yang lama. 039. Kepercayaan adalah modalnya. 039. Penilai kepala bertanya pada Cheng Jinwoo dengan sedikit antisipasi dan penelitian lebih lanjut. Bisakah kamu biarkan aku melihat penyangga itu? Kim Jong-ki dan pemimpin tim identifikasi juga menatap Cheng Jinwoo dengan ekspresi gugup. Tentu saja bisa. Seong Jinwoo berpura-pura mengeluarkannya dari sakunya sambil mengeluarkan Grady Pearl dari gudang. Kuat, ini? Penilai kepala menyesuaikan kacamatanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.